Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Rama dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi perencanaan pemrograman siaran TV, yaitu yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu adalah pemrograman siaran. Program siaran. Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat audiens tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran. Apakah itu radio atau televisi? Dalam buku Morrison mengatakan program dapat dianalogikakan dengan produk atau barang atau pelayanan yang dijual kepada pihak lain. Dalam hal ini adalah audien dan pemasang iklan. Dengan demikian, program adalah produk yang dibutuhkan orang sehingga mereka bersedia mengikutinya. Dalam hal ini, produk yang dibutuhkan orang sehingga mereka bersedia mengikutinya. Dalam hal ini, terdapat sebuah rumusan dalam dunia penyiaran, yaitu program yang baik akan mendapat pendengar atau penonton yang lebih besar. Sedangkan acara yang buruk tidak akan mendapat pendengar atau penonton. Dalam sebuah televisi terdapat bagian yang mengatur berbagai hal mengenai program yang disebut departemen program. Bagian ini bertanggung jawab untuk merencanakan program atau acara apa saja yang akan disajikan kepada khalayak selama satu periode tertentu. Bagian program bertugas merencanakan, memilih, dan menyusun acara. Membuat rencana siaran berarti membuat konsep acara yang akan disuguhkan kepada audiens. Terdapat 4 hal yang harus dipertimbangkan ketika merencanakan sebuah program siaran agar tujuan dapat tercapai, yaitu yang pertama ialah produk. Artinya materi program yang dipilih harus yang bagus dan diharapkan akan disukai audiens yang dituju. Yang kedua, price, artinya biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi program atau membeli program sekaligus menentukan tarif iklan pada program bersangkutan. Place, artinya kapan waktu siaran yang tepat bagi penonton program itu. Pemilihan waktu siaran tepat bagi suatu program akan sangat membantu keberhasilan program bersangkutan. Yang keempat, promotion, artinya bagaimana memperkenalkan dan kemudian menjual acara itu sehingga dapat mendatangkan iklan sponsor. Sebuah program siaran harus memiliki sebuah informasi. Sumber informasi terdiri dari manusia, peristiwa, dan realita. Manusia sebagai sumber informasi karena memiliki ide atau gagasan yang bila ditanyakan akan menjadi, dan manusia juga dapat menyampaikan pendapat. Peristiwa merupakan sumber informasi karena menghasilkan fakta. Bila fakta ini diuraikan atau dilaporkan, maka uraikan tersebut menjadi informasi. Siaran kaya artistik adalah siaran yang diproduksi melalui pendekatan artistik yang diproses produksi mengutamakan segi keindahan. Siaran karya artistik yaitu yang pertama ada pendidikan, kedua seni dan budaya, ketiga hiburan, keempat iklan public service, kelima penerangan umum, keenam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lainnya. Siaran karya jurnalistik adalah siaran yang diproduksi melalui pendekatan jurnalistik yang proses produksinya mengutamakan segi kecepatan termasuk dalam proses penyajian kepada khalayak. Siaran karya jurnalistik antara lain yang pertama ada berita aktual, berita non-aktual, penjelasan masalah seperti dialog, siaran langsung, monolog, dan laporan. Mungkin hanya segitu dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fernandi dari kelompok 5. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi perencanaan program. Menurut Frigerstar, perencanaan program mencakup semua persiapan rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang memungkinkan stasiun penyiaran untuk mendapatkan
tujuan program, dan suatu keuangan. Pada stasiun televisi, perencanaan program diarahkan pada produksi program, yaitu program apa yang akan diproduksi, memilih program yang akan dibeli, dan penjadwalan program untuk menarik sebanyak mungkin audiens yang bersedia pada waktu tertentu. Menurut Peter Figel 1991 dan rekannya, pengolah stasiun televisi menargetkan suatu audiens umum dan berupa untuk demikian mengolah program stasiun televisi harus mengarahkan programnya kepada segmen audiens tertentu yang tersedia pada waktu siaran tertentu. Pada stasiun televisi afiliasi lokal, perencanaan program harus memutuskan program televisi jaringan yang mana akan disiarkan, program apa saja akan ditolak atau ditunda, dan seterusnya. Stasiun penyiaran radio dan televisi komersial di Indonesia menayangkan 25 program setiap tahunnya. Program-program itu sebagian diproduksi sendiri dan sebagian lagi diperoleh oleh sumber-sumber lain. Bagian program stasiun televisi harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam merencanakan program yang akan disiarkan. Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum bagian program memutuskan untuk memproduksi, melakukan akuisisi, dan kemudian melakukan scheduling terhadap suatu program, yaitu persaingan ketersediaan audiens. Yang pertama, analisis dan strategi program. Perencanaan program pada dasarnya bertujuan memproduksi atau membeli program yang akan ditawarkan kepada pasar audiens. Dengan demikian, audiens adalah pasar, karenanya setiap media penyiaran yang ingin berhasil harus terlebih dahulu memiliki suatu perencanaan pemasaran. Strategi yang berfungsi sebagai panduan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki. Strategi pemasaran ditentukan berdasarkan analisis situasi. Analisis situasi ini terdiri atas analisis peluang dan analisis kompetitif. Analisis peluang, analisis yang mencermati terhadap pasar audiens akan memberikan peluang bagi setiap penayangan program yang diterima para penonton dan pendengar. Analisis kompetitif dalam mempersiapkan strategi dan merencanakan program. Mengolah program harus melakukan analisis secara cermat terhadap persaingan stasiun penyiaran dan persaingan program yang ada pada suatu segmen pada audiens. Salah satu konsep pemasaran penting yang harus dipahami pengolah media penyiaran adalah mengenai baur pemasaran marketing mix yang terdiri atas 4 variabel penting: produsen, price, flash, dan promotion. 1. Program. Produk program. Produk program merupakan suatu produk yang ditawarkan kepada audiens yang mencakup nama, program, dan kepemasaran program. Yang kedua, harga program. Harga program merupakan harga suatu program yang mencakup biaya produksi program dan biaya akan dikenakan kepada pemasang iklan
pada program bersangkutan jika ditayangkan. Yang ketiga, distribusi program. Distribusi program merupakan program dari transmisi hingga diterima audiens melalui pesawat televisi dan radio. Dan yang terakhir, promosi program. Proses program merupakan proses bagaimana memberitahu audiens mengenai adanya suatu program sehingga mereka tertarik untuk menonton atau mendengarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Febriani akan menjelaskan materi mengenai perencanaan kreatif program televisi. Menurut Creative Education Foundation, kreatif merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang memungkinkan mereka menemukan pendekatan-pendekatan atau terobosan baru dalam menghadapi situasi atau masalah yang biasanya tercermin dalam pemecahan masalah dengan cara yang baru, cara yang unik, cara yang berbeda, dan cara yang lebih baik. Dalam produksi program-program televisi, sumber daya manusia kreatif diwajibkan memiliki kemampuan skill atau keterampilan untuk mengartikan pengetahuan dalam praktik sehingga sebuah tujuan dapat tercapai. Keterampilan ini dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan teknis dan keterampilan konseptual. Dalam produksi sebuah program televisi, kemampuan teknis merupakan keterampilan dalam mengoperasikan perangkat produksi. Nah, perangkat produksi program televisi ini biasanya terdiri dari kamera dan beserta aksesorisnya. Kemudian ada unit pencahayaan, yaitu berupa lampu-lampu. Ada juga peralatan set atau artistik dan unit pasca produksi atau yang disebut dengan editing. Dan juga beserta peralatan-peralatan lainnya untuk pendukung konsep. Keterampilan konseptual berupa kemampuan untuk melihat banyak hal secara cakupan luas, serta mampu mengkonsep dan memecahkan masalah yang menghambat pencapaian konsepsi. Keterampilan ini mencakup kemampuan memerinci permasalahan menjadi bagian yang lebih spesifik sehingga dapat dilihat kaitannya antara masing-masing bagian dan juga dapat mengetahui dampaknya bagi orang lain. Sebuah kreativitas dapat muncul dalam 4 tahapan, yaitu pertama tahap persiapan, tahap inkubasi, tahap pencerahan, dan tahap pelaksanaan. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan, otak mengumpulkan informasi data yang berfungsi sebagai dasar atau sebagai riset untuk karya kreatif yang sedang terjadi. Nah, tahap persiapan ini merupakan suatu tahap yang berorientasi tugas ketika seseorang melakukan riset khusus dengan membaca, mewawancarai orang, berpetualang, atau kegiatan lain yang berfungsi untuk mengumpulkan fakta, ide, dan opini. Tahap kedua yaitu tahap inkubasi. Masa inkubasi dikenal sebagai masa istirahat, yaitu masa di mana menyimpan informasi yang sudah didapatkan atau yang sudah dikumpulkan, lalu berhenti dan tidak lagi memusatkan diri atau merenungkannya. Fungsi utama pikiran bawah sadar selama tahap ini adalah mengangitkannya dengan berbagai ide. Kreativitas merupakan hasil kemampuan pikiran dalam mengkaitkan berbagai gagasan dan menghasilkan sesuatu yang baru dan sesuatu yang unik. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan pencerahan. Tahap pencerahan dikenal sebagai pengalaman eureka, yaitu saat inspirasi sebuah gagasan baru muncul dalam pikiran. Seakan-akan dari ketiadaan untuk menjawab tantangan kreatif yang sedang dihadapi. Tahapan pencerahan merupakan titik tolak ketika gagasan baru pindah dari alam pikiran tidak sadar ke alam pikiran sadar. Dan hal ini paling mudah dicapai dalam keadaan santai dan bebas dari tekanan. Yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan atau tahap pembuktian. Disebut sebagai tahap pelaksanaan atau pembuktian karena disinilah titik tolak seseorang memberi bentuk pada ide atau gagasan baru. Dan untuk meyakinkan bahwa gagasan tersebut bisa diterapkan. Untuk membuat sebuah program televisi yang kreatif,
perlu diketahui 5 acuan dasar yang sangat penting dalam merencanakan, memproduksi, dan menyiarkan suatu acara bagaimanapun sifat dan bentuknya. Kelima acuan ini satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, bahkan akan saling terikat. 5 acuan ini terdiri dari ide, pengisi acara siaran, peralatan, kelompok kerja produksi, dan penonton. Acuan yang pertama yaitu ide. Ide merupakan sebuah pikiran dari seseorang perencana acara siaran. Dalam hal ini, yaitu seorang produser. Sesuai dengan teori komunikasi, ide merupakan rencana pesan yang akan disampaikan kepada khalayak atau penonton melalui medium televisi dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, karena itu, sewaktu akan menuangkan idenya dalam bentuk naskah, maka naskah tersebut harus selalu memperhatikan faktor penonton, agar apa yang disajikan dalam bentuk acara siaran dapat mencapai sasarannya. Yang kedua yaitu pengisi acara siaran. Pengisi acara siaran dapat berupa seorang pembawa berita, artis, dan para cendekiawan. Pengisi acara dapat mempengaruhi jalannya acara program televisi, seperti seorang presenter yang menghantarkan suatu sajian seperti musik, aneka program feature, magazine, ataupun kuis. Acuan yang ketiga yaitu peralatan. Lampu-lampu dengan berbagai karakternya diperuntukkan agar dapat menghasilkan gambar-gambar yang baik dan yang berkualitas tinggi. Selain itu, digunakan juga mikrofon dan dekorasi siklorama yang berupa dinding studio dengan peralatan komunikasi yang dapat menghubungkan antara satu kamar operasional dengan kamar operasional yang lain. Acuan yang keempat yaitu kelompok kerja produksi. Kelompok kerja produksi ini merupakan satuan kerja atau suatu tim yang akan menangani kerja produksi secara bersama-sama sampai hasil karyanya ini dinyatakan layak untuk disiarkan. Dan acuan yang terakhir yaitu penonton. Penonton merupakan sasaran dari setiap acara yang disiarkan dan mereka merupakan faktor yang ikut menentukan berhasil atau tidaknya acara ini dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Ferdinand. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu manajemen penyiaran. Manajemen penyiaran mengelola bisnis. Media penyiaran merupakan salah satu bisnis yang paling sulit dan paling menantang dibandingkan dengan jenis industri lainnya. Mengelola media penyiaran pada dasarnya adalah mengelola manusia. Dengan demikian, upaya untuk menyeimbangkan antara memenuhi kepentingan pemilik dan kepentingan masyarakat memberikan tantangan tersendiri kepada pihak manajemen media penyiaran. Hal ini tentu tidak lepas dari 4 fungsi dasar manajer umum, general manager, di mana langsung melaksanakan koordinasi bertanggung jawab kepada pemilik dan pemegang saham. Manajer umum dalam melaksanakan koordinasi sumber daya yang ada, manusia dan barang, harus sedemikian rupa sehingga tujuan tercapai dengan menjalankan fungsi. Yang A, perencanaan atau planning. B, pengorganisasian atau organizing. C, pengarahan dan memberikan pengaruh. D, pengawasan. E, evaluasi. Selanjutnya, untuk memenangkan persaingan dalam jangka panjang, perlu adanya perencanaan strategi atau yang biasa dikenal dengan manajemen strategi. Strategi merupakan cara untuk menemukan cara terbaik dalam mengalahkan pesaing. Namun juga perlu untuk mencapai keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing yang dimaksud adalah suatu hal yang tidak dimiliki oleh pesaing yang dapat mempertahankan eksistensi perusahaan dalam jangka panjang. Melihat fungsinya yang semakin vital dalam menentukan eksistensi perusahaan, sebagai salah satu stasiun penyiaran yang menyajikan program untuk dinikmati publik, maka stasiun penyiaran tersebut harus memiliki strategi program yang jelas
sebelum membeli atau memproduksikan program. Strategi program ini harus disusun bersama-sama antara direktur program dengan para manajer senior lainnya. Menurut Pringlestar McCaffrey 1991 dalam buku Morrison, terdapat 3 faktor penting yang harus dipertimbangkan pengelolaan stasiun publik dalam menyusun strategi pemrogramannya, yaitu A. The nature of the license, misi atau fungsi utama keberadaan stasiun publik. B. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat. C. Upaya menggalang dana dari masyarakat. Fungsi utama dari stasiun publik di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 adalah memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini merupakan faktor pertama yang harus dipertimbangkan sebelum menyusun strategi. Pengelola stasiun publik harus betul-betul memahami arti sebuah melayani kepentingan masyarakat, sesuatu yang kedengarannya mudah diucapkan namun terkadang sulit untuk dilakukan. Strategi yang disusun demi mencapai tujuan tertentu memerlukan usaha dan kerjasama yang nyata dari lingkungan eksternal maupun internal stasiun penyiaran tersebut. Manajemen stasiun televisi umumnya melibatkan 7 bidang atau divisi, yakni yang pertama, divisi program berperan dalam pengelolaan seluruh program dari pengadaan materi hingga pengaturan jam tayang. Yang kedua, divisi produksi berperan dalam pengelolaan produksi program-program hiburan secara in-house dari musik, talk show, reality show, hingga sinetron. Yang ketiga, divisi pemberitaan berperan dalam pengelolaan produksi program-program berita dari program berita reguler, program berita mingguan, talk show, hingga siaran-siaran olahraga. Yang keempat, divisi teknik berperan dalam pengelolaan fasilitas teknik penyiaran dari perencanaan hingga perawatan atau seluruh alat teknik. Yang kelima, divisi pemasaran berperan dalam pengelolaan pemasaran slot-slot komersial dari perencanaan hingga pemasangan iklan di layar kaca. Yang keenam, divisi keuangan berperan dalam pengelolaan dan pemeriksaan keuangan perusahaan. Divisi ini membawahi Departemen Finance, Accounting, dan Auditing. Yang ketujuh, divisi HRD dan Legal berperan dalam pengelolaan seluruh sumber daya dari seluruh divisi, penyediaan sarana dan tenaga personal bagi divisi lain, serta penanganan aspek hukum atau legal. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.